Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Melanjutkan perjalanan haji bersama Rasulullah. Kalau lempar jumroh sudah tuntas kita bahas, maka pada hari Nahar, yakni tanggal 10 bulan Dzulhijjah, kegiatan selain melempar jumroh itu adalah menyembelih kurban. Walaupun penyembelihan kurban ini bisa dilaksanakan di hari-hari tasyrik, apakah tanggal 11-nya atau tanggal 12-nya, bahkan mungkin tanggal 13-nya, sebagai wujud dari nafar sani. Hadis yang diriwayatkan Jabir, summa insarafa ilal manhari. Summa kemudian insarafa, Rasul berpaling, ila menuju al-manhar, tempat penyembelihan kurban, Jabal Kurban. Fanakharo, lalu Rasul menyembelih kurban itu salasan wasitina biyadihi, 63 ekor unta dengan tangannya sendiri. Masya Allah. Dan menyembelih unta itu jauh lebih mudah daripada menyembelih sapi atau lainnya. Pengalaman menyembelih 17 unta besar-besar itu 5 menit tuntas sudah. Ya Allah. Jadi unta itu dibuat kayak soft gitu, dengan pisau yang hanya 15 cm, bentuknya segitiga. Tas, gemerutu. Dibuka, diambil hatinya, masukkan gelangsing, bawa ke kemah. Kalau dagingnya, siapa yang sempat masak? Kalau hatinya, bikin royoan jamaah. Ada yang buat nyate, ada yang buat dendeng, macam-macam. Itu pengalaman ketika menyembelih haji. Summa kemudian atau memberikan alian kepada Ali. Karena jumlah yang disembelih Rasul pada waktu itu ada 100 ekor unta. Dan untanya jenis jazur. Mungkin kalau yang namanya sapi itu sapi raksasa mungkin. Jadi sebagian disembelih sendiri oleh Rasul, sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka tidak harus korban itu disembelih sendiri, enggak. Ya kalau tidak mampu, insya Allah banyak teman-teman yang siap menolong untuk menyembelihkan. Fanakhara ma ghayarahu, lalu Ali
menyembelih sisanya gitu. Wa kahu fi hadihi, dan Rasul itu menghimpun dalam hadiyunya itu, dalam kurban hadiyunya itu, seekor unta untuk 7 orang. Kalau 100 berarti 700 orang. Suma kemudian amaro memerintahkan min kulli badanatin, pada setiap ekor yang sudah sembelih itu biba apa ini? Kok nggak bisa baca saya ini? Bibat atin, sebagian untuk dinikmatinya. Jadi salah satu etika menyembelih kurban itu, kapan orang yang menyembelih ikut menikmati apa? Sebagiannya. Misalnya gitu. Faju ilat fikitrin, lalu dimasak dalam kuali, fatubihat, hingga masak, hingga siap saji, fakala miha wa syariba min marokiha. Dagingnya siap disantap, kuahnya siap diminum. Setahu saya, motongnya itu ndak kecil-kecil, enggak. Kalau perlu motongnya itu 1 kilo gitu. Dan itu kebiasaan masyarakat sana seperti itu. Jadi makannya enggak pakai 1 tangan, 2 tangan gini. Nikmat sekali ya Allah. Sampai saya dinas di sana menikmati makan bersama ya seperti itu. Belum pernah saya selama di sana makan daging suwir-suwir. Belum pernah saya. Iya, itu ceritanya. Oke, kita perdalam. Bab kita adalah kurban. Secara bahasa memang dari kata koruba. Koruba itu artinya dekat. Ditambah alif dan nun menunjukkan sigot mubalaghah yang sangat berlebihan. Jadi kalau koruba itu dekat, kurban kedekatan dengan yang sedekat-dekatnya. Itu makna apa? Bahasa. Sama dengan Ramadan. Itu dari kata Romado. Romado itu artinya membakar. Ramadan pembakaran habis-habisan. Jadi kita ini diibaratkan besi, tambah hari banyak kerak, kotoran. Maka besi yang penuh kotoran ini kalau dibakar habis-habisan, mudah-mudahan kembali bersih, kembali murni, kembali kepada fitrah. Itu kurban. Definisi secara bahasa. Definisi secara istilah adalah keinginan kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan media menyembelih ternak kurban. Endingnya ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Medianya dengan menyembelih ternak kurban. Karena kita dibimbing Rasul ingin taqarrub kepada Allah, boleh. Medianya apa? Zikir, monggo. Ingin taqarrub kepada Allah, boleh. Medianya apa? Sedekah, boleh.
Padahal makna sedekah itu bisa apa saja yang menyangkut tentang kebaikan. Sampai ketemu teman, senyum, itu sudah namanya apa? Sedekah. Suami menempelkan di bibir istrinya, sedekah. Maka enak orang yang sudah nikah bisa sering sedekah. Kasihan yang belum kawin gitu. Kalau ingin sedekah silakan sama tembok itu sampai nyonyor gitu. Ayo segera kawin yang belum kawin, ayo yang sudah kawin segera poligami. Dimarahi istri saya nanti ya. Begitulah ceritanya. Tergantung medianya apa. Kalau medianya binatang ternak, penyembelihan itu namanya kurban. Nah, binatang ternak itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran yang dikenal dengan bahimatul an'am. Wujudnya apa? Mau unta dan sejenisnya, monggo. Mau kambing dengan sejenisnya, monggo. Mau sapi dengan sejenisnya, monggo. Itu semua masuk kategori bahimatul an'am. Maka kita tidak boleh berpikiran liberal. Ustadz, hasil survei masyarakat ini kalau dikasih daging sapi blenger, daging kambing alergi, daging untonya ndak ada. Kok hasil survei itu sukanya daging ayam? Gimana kalau kurban itu dirupakan ayam gitu. Walaupun senilai kambing. Andaikan kambing itu senilai mungkin 3,5 juta atau 4 juta, ya dibelikan ayam senilai 3 juta atau 4 juta. Boleh apa tidak? Ya enggak boleh. Itu sih bukan kurban, itu selamatan itu namanya. Jadi sudah ditentukan. Karena di Jakarta itu saya dengar teman-teman liburan itu Masya Allah melihat orang nyembelih sapi itu susah banget. Katanya dimarahi sama Pak Gubernur, bikin kotor. Kemudian yang menarik, setelah disembelih dibagi, dijual. Di pojok sana ada pengepulnya ternyata. Nah, daripada susah-susah, mendingan uang yang dibelikan untuk kambing atau sapi dibagikan saja kepada mereka. Oh, kalau medianya bagi-bagi uang, itu sih namanya sedekah gitu. Bukan menyembelih apa? Kurban. Jadi itu boleh berpikiran kecil, tapi hati-hati kalau sudah berseberangan dengan syariat. Ayo kita hentikan kebebasan berpikir ini demi ittiba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah jenis kurban itu macam-macam. Kenapa ini harus dijelaskan? Setiap jenis nanti punya etika, punya aturan yang berbeda. Maka saya harus mohon maaf kalau ada pertanyaan, Ustadz, boleh enggak kurban patungan? Misalnya begitu. Saya harus klarifikasi dulu. Yang dimaksudkan kurban patungan itu kurban apa gitu. Kurban itu ada hadiyu, yakni kurban terkait syukuran ibadah haji. Alhamdulillah
Sukses hajian sama Rasul. Sampai kita sudah selesai melempar jumroh bersama Rasul. Supaya ngadakan syukuran. Yang namanya penyembelihan kurban apa? Hadiyu. Apakah hajinya ifrad? Hajinya tamattu? Hajinya qiron? Sangat dianjurkan. Ini filosofis dalam ibadat. Bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minannas. Hablum minallah manasik hajinya. Hablum minannas penyembelihan apa? Kurban. Puasa juga gitu. Puasa hablum minallahnya zakat fitrah, nanti hablum minannas. Selalu syariat itu begitu. Sehingga kita ini bukan hanya sekedar nikmat menjalani ibadah, tapi dampak kita beribadah menjadi rahmatan lil alamin. Seharusnya begitu aturan syariat itu. Memang kalau ditinjau dari hukumnya beda. Bagi teman-teman yang hajinya ifrad, walaupun dianjurkan, tapi tidak sampai ke taraf wajib. Tapi bagi teman-teman yang hajinya tamattu, memang diwajibkan untuk menyembelih hadiyu. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Wala takhliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu ma'in lahu. Ini namanya kurban apa? Hadiyu. Sayang di Indonesia ini ada salah paham. Kenapa? Karena jenis yang kedua itu adalah kurban dam. Kurban dam itu apa? Kurban terkait pelanggaran manasik haji. Tapi tidak semua pelanggaran harus menyembelih dam. Kalau sekedar pelanggarannya itu mohon maaf lupa nyuwun koper pada waktu saat ihram, tidak boleh. Ada sesuatu yang nempel di atas apa? Kepala. Kena pelanggaran. Itu sih tidak sampai menyembelih apa? Hadiyu. Tapi kalau sudah sampai pelanggaran wajibnya haji, misalnya, ya Allah, saya kok tidak bisa ya lempar jumroh akobah pada tanggal 10. Kenapa tidak bisa? Ya habis memasuki wilayah Mina, mobilnya muter aja. Sampai malam capek udah. Waktunya habis. Ya kalau memang ada udzur begitu, silakan nanti menyembelih apa? Dam. Misalnya begitu. Kalau wukuf tidak bisa diganti dam. Tidak bisa wukuf, batal haji kita. Masya Allah, sudah selesai lempar jumroh, tinggal tawaf ifadah, haid. Orang haid tidak bisa apa? Tawaf. Sementara 2 hari lagi harus segera pulang. Masa haid tidak bisa tuntas, tidak apa-apa. Diganti dengan apa? Dam. Islam selalu mudah begitu. Tapi kalau tinggal tawaf wada, kemudian kok haid, tidak apa-apa, tidak tawaf wada, tidak kena sanksi apa? Ada aturan jelas dalam agama Islam. Itu namanya apa? Dam. Lah di Indonesia itu aneh. Orang haji tamattu kok kena dam.
Sehingga muncul istilahnya dam tamatu. Mestinya bukan dam tamatu, tetapi apa? Hadiyu. Karena hadiyu penyembelihannya itu setelah hari H, setelah wukuf di Arafah. Berbeda dengan dam. Kalau pelanggaran manasik itu mempercepat penyembelihan makin baik. Lah oleh karena yang namanya hadiyu dipersepsikan dengan dam, muncul namanya mafia penyembelihan apa? Dam. Mafianya terlalu banyak. Bayangkan seekor kambing kalau disembelih sebelum hari H, cari yang 150 aja ada. Nah, kalau jamaah saya diiming-iming damnya 200 real plus ziarah, untung akeh gitu. Dicarikan kambing Somali yang kecil-kecil itu yang 150, ziarahnya paling 20, berarti 30 real plus itu per satu jamaah. Lah nek nggawa 2 kleter piro kira. Mafianya Masya Allah itu. Tapi kalau disembelih setelah hari ya Allah resmi saja 375 real. Bagi yang kesulitan sudah bayar ke bank Ar-Rajihi, yakini pasti nanti amanah. Jamaah saya diminta 250 aja kadang-kadang geruneng hari ini. Kadang-kadang ngenteni balen hari itu. Ya Allah. Ya monggo kalau ada sisa nanti dikembalikan. Nek kurang jaluk mana kok repot gitu. Jadi begitulah ceritanya mafia ini, Masya Allah. Itu kadang-kadang orang-orang merasa tidak punya dosa. Sampai enggak dosa tahun ini. Allah, nanti ke Mekah tawaf 7 keliling luntur ngono hari ini. Allah. Subhanallah, itu namanya dam. Yang ketiga namanya udhiyah. Penyembelihan kurban terkait syukuran bersama menikmati hari raya Idul Adha. Nanti etikanya beda, hukumnya beda, distribusinya beda, macam-macam beda, tidak bisa disamakan. Nah, kurban yang terakhir ini dinamakan akikah sebagai rasa syukur atas kelahiran anak. Itu juga namanya kurban. Ingin kedekatan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dengan media penyembelihan ternak kurban. Gimana nanti kalau waktu akikah dibeleno kelinci gitu. Ya Allah. Itu ceritanya. Alhamdulillah kalau kita jelas pembagiannya, baru nanti setiap masalah akan dirinci sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya al-hadyu, hukumnya sudah jelas. Kalau memang hajinya tamatu, hukumnya jelas apa? Wajib. Tapi kalau yang namanya hajinya itu ifrad, itu nanti endingnya hukumnya apa? Sunnah. Andai kan tidak nyembelih tidak berdosa, tapi tetap dianjurkan untuk bisa nyembelih hadyu. Itu satu poin. Pembagiannya sudah dijelaskan oleh Allah. Fa'ataimu al-qani wal mu'tar al-ba'is al-faqir. Sudah jelas, sudah.
Itu nanti beda dengan udhiyah, beda. Kalau udhiyah, teman-teman yang kaya dikasih, boleh apa tidak? Boleh. Saya sering dikirimi kepala gitu. Gelundungan kepala di belakang itu. Saya bilang kepada Ta'amir, mohon maaf, saya tidak bisa makan kepala gitu. Dinasihati saya, Ustadz ini gimana? Kepala itu simbol kemuliaan, diberikan Ustadz kok malah nggak mau. Bukan nggak mau, saya nggak bisa makan kepala gitu. Kalau hatinya Ustadz, seneng saya gitu. Alhamdulillah, berikutnya diganti hatinya gitu. Masya Allah, boleh. Tetangga kita punya mobil 5, diberi yang namanya udhiyah, boleh apa tidak? Boleh. Disembelih sama, dimasak bersama, dimakan bersama, boleh. Siapa bilang harus untuk fakir miskin? Enggak. Bedakan antara kurban hadiyu dengan kurban apa? Udhiyah. Al-Qani adalah orang yang miskin, merasa qanaah, tidak minta-minta, kasih dia. Mukhtar sudah miskin, gelibet, kasih dia. Tempat penyembelihannya pun beda antara hadiyu dengan udhiyah. Maka dalam hadis tadi Rasul menyembelih di manhar, tempat penyembelihan kurban, dikenal sekarang dengan Jabal Kurban. Dan nanti Rasul menjelaskan tidak harus di Jabal Kurban. Seluruh wilayah Mina layak untuk dijadikan tempat menyembelih apa? Kurban. Maka tidak usah Bapak Ibu yang sudah sukses ibadah haji pikir-pikir, telepon ke rumah. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sudah selesai manasik hajinya, selamat. Wis saiki kurbani blenono Indonesia gitu. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Mubadzir sini wis wake penyembelihannya. Ndak boleh Pak, ndak boleh. Tempat penyembelihan haji sudah ditentukan oleh Rasulullah. Dan dalam syariat ndak ada mubadzir itu, ndak ada. Bagi teman-teman peneliti nggak usah kaget. Nanti sore-sore setiap hari itu sudah ada kontainer gitu, yang ada kulkasnya itu, sampai menyembelih geletaan di mana-mana. Waduh, langsung dibersihkan, udah kasih obat sehingga tidak menjadi nanti entah baunya, entah penyakitnya, tidak sampai membahayakan orang lain tiap sore itu. Setelah itu dibawa, di packing. Nah, setelah di packing baru didistribusikan kepada fakir muslim dunia. Sayang Indonesia belum ada yang bikin proposal. Yang banyak itu biasanya orang Pakistan, orang India, teman-teman Afrika itu. Yang paling banyak dapat ya Pakistan. Karena amilnya orang Pakistan yang paling banyak. Itu ceritanya. Jadi kalau Muhammadiyah kurbannya di kaleng, itu bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Memang awalnya dulu Rasul melarang
untuk iddikhar. Iddikhar itu diterjemahkan menahan untuk tidak didistribusikan lebih dari 3 hari. Harus tuntas dalam durasi 3 hari. Pada akhirnya hadis ini dinasah, silahkan sekarang boleh iddikhar, boleh bagaimana, tidak harus habis 3 hari. Dulu mungkin dimasukkan freezer, dimasukkan apa. Tapi sekarang dengan teknologi canggih, di packing, sehingga dengan di packing itu mulai slogannya berubah, memperlama fungsi kurban. Itu ceritanya. Saya tanya kepada panitia, expirednya sampai berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan, tergantung Ustaz. Tergantung apa? Kalau dimasukkan freezer terus bertahun-tahun gitu. Tapi kalau nggak sampai dimasukkan ke kulkas, memang kira-kira berkisar 3 sampai 4 bulan. Masya Allah, memperpanjang fungsi apa? Kurban. Tidak apa-apa, seperti itu sudah ada nasnya. Itu ceritanya. Dan supaya difahami, kurban hadyu atau kurban udhiyah. Sekali lagi, kalau kurban udhiyah, siapapun boleh menikmatinya. Tidak harus fakir dan miskin. Ada komentar mungkin? Ada pertanyaan? Monggo silakan. Terima kasih. Kaitan dengan bulan Sa'ban ini kan ramai-ramai sahabat-sahabat kita itu mengadakan nisfu Sa'ban. Gimana sih sebetulnya contoh yang diberikan oleh Rasulullah ketika datang bulan Sa'ban? Kita temukan bahwa pada nisfu Sa'ban itu fadilahnya Masya Allah. Amalan, rekaman amalan kita ini dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasihat supaya memperbanyak amal kebajikan itu bagus sekali. Lah amal kebajikan itu ya macam-macam. Mau tadarus Quran, mau banyak sedekah, banyak infak, macam-macam. Tapi 2 hal yang butuh dalil khusus. Ingin sholat dan ingin puasa. Itu butuh dalil khusus. Jangan dikategorikan itu bagian dari amal soleh. Memang betul amal soleh, tapi butuh dalil khusus. Nah ini yang sering saya baca di YouTube. Terus pokoknya segala amal soleh itu layak dikerjakan. Termasuk puasa nisfu Sa'ban. Termasuk adalah sholat nisfu Sa'ban. Ya saya sebenarnya ingin tanya. Terus nama sholatnya sholat apa? Sholat duha ya enggak apa-apa. Jadi bukan sholat nisfu Sa'bannya. Tapi sholat duha pada waktu nisfu Sa'ban. Monggo ada payung hukum. Tapi sholat khusus namanya nisfu Sa'ban itu opono. Gitu loh. Kalau ada berapa rakaatnya? Waduh harus detail. Gitu loh. Harus detail. Sehingga saya termasuk orang yang belum menemukan kira-kira kalau ditandai dengan sholat itu tata krama sholat nisfu Sa'ban itu seperti apa? Mohon maaf belum menemukan. Karena belum menemukan saya tidak mengamalkan. Di ini nisfu Sa'ban saya banyak sholat duha, banyak sholat tahajud. Monggo. Namanya bukan nisfu Sa'ban, sholat tahajud di nisfu Sa'ban, kapanpun boleh gitu. Itu ceritanya. Jadi sering kita ini
punya pikiran ini hari baik, indahnya kita tandai dengan puasa. Sering berpikir gitu. Hati-hati kalau dalam ajaran Islam, apa yang kita anggap baik belum tentu benar. Hari Jumat itu baik, tapi tidak boleh ditandai dengan khusus puasa hari Jumat. Misalnya begitu. Hari Raya Idul Fitri itu baik, justru kita tidak boleh puasa. Kira-kira itu gambarannya. Jadi saya mohon maaf, belum mendapatkan tuntunan. Sampai nggak usah tanya, maksud sampai nggak dapat, Ustaz, jadi garu gitu kan. Insya Allah kalau tahu nanti saya beritahu. Tolong teman-teman yang sudah tahu, beritahukan kepada saya. Mudah-mudahan hadisnya sahih gitu loh. Nanti ada Ustaz, tapi palsu, ya wassalam. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.